Shalom Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah pada saat ini. Apa kabar kita semuanya? Kita diberkati? Amin, puji Tuhan. Baiklah, pada hari ini, minggu ini kita akan kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita rindukan hadirat Tuhan memenuhi setiap pribadi kita. Baiklah, kita akan mulai ibadah pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persiapkan tempat yang terbaik, persiapkan hati yang terbaik. Dalam pikiran kita fokus kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang ada di kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan bahwa kehadiran-Mu Tuhan Yesus melampaui segala akal kami Tuhan, yang tidak terbatas oleh waktu dan ruang serta tempat. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, siapapun kami umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan Yesus, yang mendengar dan memperhatikan serta melihat Tuhan ibadah ini, Tuhan Engkaulah yang tetap hadir dalam hati kami. Penuhi kami Tuhan Yesus dengan hati yang rindu dan haus. Dan Bapa, kami serahkan seluruh Tuhan rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami hendak menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Engkau besar Tuhan Yesus. Oh syaraladabata karaladabaya sikireledabaya sande. Oh Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah ragu dengan Tuhan. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Jangan pernah takut dengan keadaan hari ini. Takutlah akan Tuhan, bahwa waktunya nanti Dia akan bertindak sebagai Raja di atas segala raja dan hakim untuk menghakimi seluruh dunia ini. Oleh sebab itu, ketika Dia masih bertindak sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, oh Raja yang membawa damai, marilah setiap kita datang menyembah Dia dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Dia. Haleluya.
kami yang baik. Biarlah setiap umat-Mu dimanapun berada di seluruh penjuru dunia ini Tuhan, merindukan Tuhan hadirat Tuhan. Dan semua umat, bahkan seluruh Tuhan isi bumi ini menyembah Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, dan kami akan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Semua kita sama-sama yang di rumah dan di sini katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Segala sesuatu, segala perkara yang luar biasa yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Hari ini akan menjadi peristiwa yang bersejarah bagi kita, bahwa Tuhan mengizinkan kita ada di dalam satu kesempatan yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita pikirkan dan timbul dalam hati kita. Tuhan sediakan karena Tuhan mengasihi kita, agar setiap kita umat Tuhan lebih lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Amin. Kita rindu nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam setiap kesempatan. Amin. Dan kita semua yang sudah berdiri tetap berdiri, yang masih duduk bangkit, karena kita mau bangkit menyerukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari yang di rumah kita tepuk tangan ya. Yes. Amin. Ketika memuji Tuhan, Bapak Ibu bersukacitalah. Haleluya. Haleluya. Abaikan keadaan atau situasi yang tidak menyenangkan, tapi bangkit menyerukan nama Yesus. Haleluya. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semua bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari kita bertepuk tangan dulu. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Yes. Biarlah setiap iman yang lemah dibangkitkan. Haleluya. Amin. Semuanya bangkit serukan nama Yesus. Semua maju. Mari maju nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Amin. Allah kita luar biasa. Amin. Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Semua yang di rumah yuk saling menyapa. Ya sekalipun hari ini kita agak dilarang banyak bersentuhan, tetapi mari saling menyapa. Allah kita luar biasa. Amin. Allah kita luar biasa. Amin. Haleluya. Yes.
Haleluya, luar biasa. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Nama di atas segala nama, sebab nama itu besar, nama itu mulia, dan nama itu luar biasa. Amin. Di dalam nama Yesus, saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara dan sahabat semua yang ada di rumah bersama kita di tempat ini, kita semua adalah orang-orang yang berbahagia dan bersyukur. Karena sebelum dunia ini ada, Dia sudah mengenal kita dan menciptakan kita, membentuk kita. Oleh sebab itu, engkau dan saya yang selalu berseru kepada namanya, Yesus, nama di atas segala nama.
Haleluya. Mari izinkan hidup kita dipakai Tuhan. Bukan hanya mengatakan dan menyatakan Dia besar, Dialah yang luar biasa, Dia perkasa. Tetapi hidupku, hidup kita semua akan menunjukkan dan memberitakan kebesarannya. Dan setiap kita merindukan untuk dipakai Tuhan luar biasa lagi. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan, agar Tuhan yang berkarya. Haleluya. Amin. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
berkumpul dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Baik itu dipandu melalui live streaming dan juga buku panduan yang sudah diserahkan kepada jemaat. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, biarlah Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami, di atas firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami minta Tuhan, Kau yang berbicara pada saat ini Tuhan. Bahkan hamba meminta Tuhan, biarlah hamba menjadi hanya saluran alat-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang keluar itu merupakan pesan-Mu bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Bagi yang di rumah, bagi yang ada dimanapun Tuhan yang melihat video ini live streaming ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau hadir dimanapun Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu Tuhan. Bahkan ketika video ini diputar kembali Tuhan, Roh-Mu terus bekerja, kuasa-Mu tetap mengalir Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, berfirmanlah pada pagi ini Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Kami persiapkan hati kami Tuhan menjadi tanah yang baik, sehingga ketika benih firman-Mu disampaikan, maka benih firman itu akan bertumbuh, menghasilkan buah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Speak, O Lord. Kami siap mendengar Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Saudara, saya percaya di pagi ini saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Karena walaupun melalui live streaming, ibadah kita ini adalah ibadah yang menghadirkan hadirat Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun saudara berada, baik di rumah, dimanapun. Bahkan ketika video ini diputar kembali, saya percaya Roh Allah hadir. Nah saudara, saya kasihi dalam nama Yesus pada pagi ini, dalam ibadah minggu ini, saya mau mendorong saudara. Yang pertama adalah saudara harus mempersiapkan catatan, karena setiap poin-poin khotbah yang saya sampaikan dan saya berdoa ini akan menguatkan saudara, dan bukan hanya menguatkan, dan ini bahkan menjadi pegangan saudara, bahkan ini yang bisa saudara bagikan kepada orang lain. Itu sebabnya pastikan membawa catatan, alright? Dan juga saudara harus mendengar ibadah ini, mendengar khotbah ini seperti sebagaimana saudara mendengarkan khotbah di ibadah minggu sebelumnya. Alright, saudara siap mendengar firman Tuhan? Alright, siap? Oke. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, nah kalau saudara mendengar atau melihat khotbah saya di ibadah Jumat Agung minggu lalu, saya berbicara bagaimana supaya kita mengetahui apa yang penting Tuhan sudah bahkan doakan dan tinggalkan dalam hidup kita. Nah, kemarin saya berbicara bahwa ada doa Yesus sebelum Yesus disalibkan. Dan yang doa Tuhan Yesus doakan adalah supaya setiap kita orang percaya dikuduskan, ditahirkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan itu sebab saudara, kenapa gereja ini, gereja GSCA Calvary Family, selalu mendorong saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya mau berbicara mengenai bagaimana supaya kita bebas dari rasa takut. Amin. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, tidak bisa dipungkiri bahwa di tengah-tengah situasi ini ketakutan selalu mengintimidasi kita. Dan terkadang kita hampir hanyut, bahkan tenggelam dalam ketakutan itu. Dan saudara sekasih dalam nama Yesus, dan bagi saudara yang sudah mengikuti online Bible study yang saya adakan dari mulai minggu lalu, saya berbicara mengenai bagaimana kita bebas dari rasa takut. Itu sebab saudara, kalau saudara saya undang untuk mengikuti Bible study, saya dorong saudara ikut. Karena Bible study ini akan membuat saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Karena oleh firman Tuhan maka iman kita bertumbuh. Dan hanya oleh firman Tuhan dan iman kita yang memampukan kita mengalahkan rasa takut. Nah saudara sekasih dalam nama Yesus, nah hari ini saya mau berbicara bagaimana pengenalan akan Tuhan itu membuat kita kuat dan bebas dari rasa takut. Tapi saya mau sedikit mengulang sedikit
apa yang kami sudah pelajari dalam Bible Study yang ini akan menguatkan saudara. Nah, dalam minggu yang lalu saya berbicara mengenai dalam Bible Study kami berbicara bagaimana ketika di tengah-tengah badai murid-murid Yesus bersama dengan Yesus mereka mengalami badai. Amin. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, murid-murid Yesus bersama dengan Yesus mengalami badai. Artinya begini saudara, kita percaya bahwa kita orang yang ditebus oleh Yesus, kita sudah hidup bersama dengan Yesus, bukan berarti badai tidak akan datang pada kita. Nah, di tengah-tengah ini sangat nyata bahwa waktu kita hidup dalam Tuhan, kita melayani Tuhan, tetap ada badai yang datang dalam hidup kita. Tapi percayalah di tengah-tengah badai itu ketika Yesus berdiri menghardik badai itu, maka badai itu akan tenang. Nah, itu sebab saudara kita harus mengenal siapa yang Yesus kita sembah. Karena waktu badai itu datang, murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, "Bangun Yesus, bangunlah guru. Tidak tahukah engkau kita akan binasa?" Nah, saudara, dan Yesus menjawab, "Kenapa engkau tidak percaya? Tenanglah. Kenapa engkau tidak percaya?" Nah, itu sebab saudara, kenapa kita harus mengenal siapa Allah kita sembah supaya membuat kita mampu mengalahkan rasa takut. Nah, hari ini kita mau belajar siapa yang Allah kita sembah. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa kita harus mengenal Allah? Karena pengenalan kita kepada Allah membuat kita kuat mengalahkan semua rasa takut. Amin. Nah, sekarang saudara, mari kita buka terlebih dahulu dalam Mazmur dalam Amsal 29 ayat 25. Dalam Amsal 29 ayat 5 sudah buka saudara? Nah, Nah, kalau sudah buka Amsal 29 ayat 25, saudara bisa buka dan kita akan baca bersama-sama 1 2 ya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Nah, saudara, firman ini jelas mengatakan bahwa takut kepada orang mendatangkan jerat. Tapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Artinya kalau kita takut selain kepada Tuhan, kita takut kepada situasi ini, maka itu mendatangkan jerat kepada kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita dilindungi. Saudara, kita tidak punya pilihan, kita harus percaya kepada Tuhan supaya kita dilindungi dari wabah ini, dari penyakit menular, bahkan Tuhan lindungi dari permasalahan ekonomi. Mungkin saudara terancam untuk di PHK, saudara terancam dengan bisnis saudara akan bangkrut. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, tapi saudara, ketika kita berbicara percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus mengenal siapa Dia. Karena tidak mungkin kita percaya kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia. Itu sebab sekali saya dorong saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Hanya karena merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka pengenalan kita akan Tuhan akan semakin meningkat. Dan semakin meningkat kita mengenal akan Allah, semakin kita bebas dari rasa takut. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar ada 5 poin, ada 5 hal yang kita harus kenali siapa Tuhan itu. Dan saudara, saya harap saudara mencatat, karena saudara mungkin lupa nanti, dan saudara mau mengulangi, mungkin waktu saudara mau mengulangi video ini, mungkin kuota internet saudara sudah habis, atau saudara tidak bisa mengakses internet, saudara bisa lupa. Jadi pastikan catat. Alright, siap catatannya? Kalau belum, saudara pastikan ambil catatannya, ambil pulpennya. Alright. Nah, yang pertama adalah yang
kita harus kenal siapa Tuhan adalah yang pertama. Tuhan berkuasa atas segalanya. Nah, mari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 19. Oke? Mazmur 103 ayat 19. Oke, saudara, kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu, yang kita selalu puji, yang kita percaya kepadanya, yang kita menyerahkan hidup kita kepadanya, Dia sudah menegakkan tahtanya, dan tahtanya sudah tegak di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaannya berkuasa atas segala wabah. Kerajaannya berkuasa atas segala permasalahan ekonomi. Nah, saudara, ini yang kita harus kenal, bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Tapi mungkin saudara bertanya, jadi kenapa wabah ini ada? Kenapa virus corona ini belum berhenti-henti? Well, kita tidak tahu, karena segala sesuatu itu Tuhan izinkan. Yang perlu kita ketahui bahwa adalah Tuhan berkuasa atas segalanya. Nah, saudara, saya kasih dalam nama Yesus. Saya pernah membaca dan mendengar satu statement dari hamba Tuhan berkata seperti ini. Iman kita itu bukan berdasarkan apa yang Tuhan buat, tapi iman kita berdasarkan siapa Allah itu. Karena begini saudara, cara Tuhan menjawab itu berbeda dengan kehendak kita. Cara Tuhan menjawab doa kita itu berbeda dengan logika kita. Sehingga kalau iman kita berdasarkan perbuatan Tuhan, maka kita akan sering kecewa dengan Tuhan. Tapi kalau kita percaya, iman kita berdasarkan siapa Allah itu, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kita, maka apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, termasuk wabah ini, kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan segala perkara mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Nah, buktinya saudara, sekarang saudara di tengah-tengah wabah ini, walau kita beribadah di rumah, hal positif yang kita dapat adalah bahwa setiap kepala rumah tangga menjadi imam, benar-benar imam bagi keluarganya, mengadakan ibadah. Dan ini menjadi pemurnian bagi kita, apakah kita benar-benar beribadah kepada Tuhan. Saudara, sekasih dalam nama Yesus, ini yang harus kita pegang. Apapun yang terjadi, Tuhan masih memegang kendali. Dan firman-Nya berjanji dalam Mazmur pasal 91 dikatakan bahwa kalau di sebelah sisimu, 1000 orang di sebelah sisimu dan 10 lebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Karena Tuhan akan menolong kita. So, ini janji Tuhan. So, ini harus kita kenal, Dia masih berkuasa, Dia masih memegang kendali. Itu sebab saudara saat ini masih bisa tenang di rumah, menonton, melihat ibadah ini, dan saudara juga masih bisa makan walaupun mengalami krisis ekonomi, tapi saudara masih bisa makan. Itu karena kuasa Tuhan. Nah, yang kedua adalah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Nah, mari kita baca dalam Mazmur 89 ayat 14. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Sekali lagi saya katakan dan saya mau bacakan, dan kalau saudara sudah dapat ayatnya, Mazmur pasal 89 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, saya baca sekali lagi, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Artinya kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan berjalan di depan kita, di depan Tuhan. Artinya Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih dan setia.
Apa saja yang dijanjikannya, dia akan menepatinya. Dia Allah yang selalu mengasihi kita. Dia selalu ingin kita menikmati kasih-Nya. Nah saudara, yang menarik adalah waktu kami belajar Bible study, online Bible study. Nah, ada satu kejadian waktu di Matius, waktu murid-murid Yesus di tengah-tengah badai yang kedua kalinya. Pada saat itu Yesus menyuruh murid-murid Yesus untuk menyeberang terlebih dahulu karena Yesus harus naik ke bukit untuk berdoa. Dan di tengah perjalanan mereka mengalami badai. Yesus tidak di sana. Karena Yesus sedang berdoa bagi mereka. Nah, tapi yang menyuruh mereka untuk menyeberang adalah Yesus. Oke. Nah, waktu kejadian itu mereka kalang kabut, mereka berteriak. Bahkan saat Yesus datang, mereka mengira itu hantu. Tapi saudara, yang menariknya begini, waktu di tengah badai mereka tidak berteriak memanggil Yesus. Kalau saudara bisa cek nanti ayatnya. Nah, mereka tidak ada memanggil nama Yesus. Mungkin dalam situasi ini, di tengah-tengah ini, mungkin kita tidak berdoa. Saking kalutnya kita tidak berdoa. But ini yang penting. This is the most important thing yang harus kita kenali dan kita ketahui sifat Yesus. Bahkan di saat kita tidak berdoa, saat kita tidak berseru dengan namanya, tapi karena Yesus yang memerintahkan kita, Yesus yang setia, yang penuh kasih, dia datang menjumpai murid-muridnya di tengah badai. So, saudara kasih dalam nama Yesus, mungkin saking kalutnya kita tidak sempat lagi berdoa. But you must to know, kalian harus tahu bahwa Yesus datang. Tapi seringnya kehadiran Yesus kita tidak kenali. Sama seperti muridnya menyangka bahwa itu hantu. Padahal murid-murid Yesus pada saat itu sudah hampir lebih dari 2 tahun bersama dengan Yesus. Artinya mereka sudah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus sudah membangkitkan orang mati, Yesus sudah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Artinya mereka sudah mengalami mukjizat yang Yesus lakukan selama masih di bumi ini. Nah, seharusnya mereka itu selalu hatinya, pikirannya selalu condong pada Tuhan. Tapi kita tidak mau menghakimi murid-murid Yesus. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah, bahkan di saat kita tidak memanggilnya, dia Yesus yang penuh kasih, dia datang kepada kita. Bahkan waktu Yesus mati di kayu salib, satu pun kita tidak ada yang meminta dia untuk mati di kayu salib. Tapi dia datang untuk mati di kayu salib supaya kita ditebus, supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. So Yesus mengasihi kita, dan hari ini di tengah-tengah badai ini, di tengah-tengah situasi ini, di tengah-tengah permasalahan ekonomi ini, Yesus ada dan Yesus datang dalam hadiratmu. Yesus ada di tengah-tengah rumahmu, Yesus ada di tengah-tengah keluargamu, di dalam hidupmu, dan Yesus mau menolong engkau. Dan saudara harus tahu, kenali hadirat Tuhan. Bagaimana kita mengenali hadirat Tuhan? Hanya dengan merenungkan firman Tuhan semalam. Dan kalau kita melihat dalam firman Tuhan pada saat kejadian itu, Yesus berkata seperti ini, tenanglah, ini aku. Artinya saudara, untuk mengenali hadirat Tuhan, kita harus tenang. Dan karena saat kita tenang, maka Petrus berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku untuk berjalan dengan saya. Artinya saudara, di tengah-tengah badai ini, tengah-tengah kekalutan ini, tenanglah, renungkan firman Tuhan. Maka kita akan mulai mengenali cara Tuhan sedang bekerja. Yesus ada bersama dengan kita, dan Yesus mengulurkan tangannya. Sama seperti Petrus, dia sudah keluar dari perahu berjalan atas air, tapi dia masih melihat situasi, melihat badai. Dan dia mulai tenggelam. Bahkan di saat itu pun ketika Yesus berteriak, Yesus langsung menolong dia. Artinya saudara, Yesus mengasihi kita. Dia setia janjinya. Dia setia dengan janji yang kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan kau berkat bagi bangsa-bangsa.
Dan firman Tuhan mengatakan kalau engkau dengan setia mendengar firman-Ku, mendengar perintah-Ku, maka aku memberkati engkau lebih dari bangsa-bangsa. Dan bukan hanya itu, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menghalau segala penyakit menular dari hidup kita. Saudara, Tuhan akan menghalau segala yang tidak baik dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Oke, yang ketiga adalah Dia merancang dunia ini. Oke, mari kita langsung buka dalam Yesaya 14 ayat 24 dan kita langsung ke ayat 27. Oke, sudah Bapak semua? Saudara pastikan saudara mencatat ini. Sekali lagi saya kata mencatat. Alright, karena dengan mencatat saudara akan paling tidak 20%, 20% saudara masih lengket di pikiran memori kita. Oke, mari kita buka Yesaya 14 ayat 24 dan 27. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Ayat 27. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Saudara sekasih dalam nama Yesus, Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu, maka segala sesuatu yang direncanakan akan terjadi. Sama seperti penciptaan, ketika Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah binatang, jadilah segalanya, maka semua terjadi dengan firman-Nya. Hari ini saudara, apa yang terjadi pada kita, Tuhan sudah mencatatnya, Tuhan sudah merencanakannya. Nah, kalau Tuhan sudah merencanakan hidup kita sampai saat ini sehat, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, karena itu rencana Tuhan. Dan Tuhan juga sudah merencanakan hidup kita. Firman Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau, aku akan menjadikan engkau berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau engkau setia mendengarkan perintah Tuhan, aku akan berkati engkau lebih dari bangsa-bangsa. Dan itu adalah rencana Tuhan, dan itu akan terjadi. Sebab saudara, kita harus ingat, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena begini saudara, jangan kita hanya menuntut janji Tuhan, tapi harus kita lihat apa yang harus kita, bagian kita, apa bagian kita. Tanpa saudara menuntut, Tuhan akan genapi secara otomatis. Alright, jadi saudara perhatikan, Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu. Dan next kita masuk dalam poin yang keempat adalah Dia Allah yang menciptakan. Oke, tadi kita bicara bahwa Allah yang merancang, sekarang Allah yang menciptakan, menjadikan apa yang direncanakan. So, kita buka dalam Yesaya 45 ayat 5 sampai 7. Alright, sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Alright, kalau saudara yang melihat video ini yang telah memutar ulang, saudara bisa pause and next. Kalau sudah dapat, saudara bisa next play. Oke, Yesaya 45 ayat 5 sampai 7. Alright, saya akan baca kepada saudara. Oke, kita baca bersama-sama. Saudara baca di rumah, saya baca di sini. 1, 2, 3. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Nah saudara, seperti saya katakan tadi, mungkin saudara bertanya, kenapa ada virus corona? Kalau memang Tuhan berkuasa, kenapa harus corona? Karena Tuhan, firman Tuhan mengatakan, aku yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. So kenapa Tuhan izinkan? Saudara, kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kalau saudara mau tahu, tanya sama Tuhan, renungkan firman Tuhan, karena Tuhan akan berbicara kepadamu. Tapi saya mau katakan apa yang firman Tuhan
jawab dalam hal ini. Segala perkara mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan seturut panggilan. Amin. Nah saudara, Dia Allah yang menciptakan. Artinya kalau Tuhan sudah merencanakan saudara untuk berhasil, saudara aman, saudara terlindungi. Kalau kita menurut janjinya dalam Mazmur pasal 91, Mazmur pasal 7, dan semua janji Tuhan yang dalam firman Tuhan yang saudara pernah dengar, itu akan kita nikmati. Tapi saudara ingat, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu, maka apa saja yang kau minta dalam hatimu, engkau akan menerimanya. Kembali lagi harus hidup dalam firman Tuhan. Alright, saudara, nah ini poin terakhir adalah poin kelima. Dia Allah yang menjawab. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan pribadi saudara hubungan dengan Tuhan. Tapi saya mendengar banyak orang mengatakan bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Saudara, sebenarnya sederhana. Waktu saudara membaca firman Tuhan, saudara sedang mendengarkan suara Tuhan. Waktu semakin saudara sering membaca firman Tuhan, saudara mulai peka dengan suara Tuhan. Ketika saudara mulai peka dengan suara Tuhan, ketika Tuhan berfirman di atas persoalan saudara, ketika saudara sedang di ujung tanduk atau di ujung jalan, Tuhan berfirman mengarahkan saudara, maka saudara selamat. Tapi Yesus, Allah itu Allah yang menjawab segala sesuatu yang kita pertanyakan. Nah, mari kita baca dalam Yeremia 33 ayat 2 sampai 3. Alright, Yeremia 33 ayat 2 sampai 3. Sudah dapat semua? Alright, mari kita baca bersama-sama Yeremia 33 ayat 2 sampai 3. Beginilah firman Tuhan, yang telah menjadikan bumi dengan bentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau. Saya baca sekali lagi. Berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak ketahui. Saudara sekasih dalam nama Yesus, Yesus menjawab waktu kita berseru. Nah, kembali lagi saya mau ulangi pertanyaan tadi. Mungkin saudara bertanya, kenapa Tuhan izinkan pandemik ini? Kenapa Tuhan izinkan virus corona masih ada? Saudara, kalau mau saudara tahu, berseru kepada Tuhan, karena Tuhan akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar, katakan sekali lagi, hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Nah, saudara, ini jujur kita sulit memahami kenapa ini ada. Kenapa bahkan kita harus bergereja, beribadah di rumah. Sulit dipahami. Mungkin saudara mendengar ada dari video YouTube hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Ada yang mengatakan kenapa kita takut beribadah. Dan banyak hal saudara yang dengar yang membingungkan saudara. Tapi saudara, kalau saudara bertanya pada Tuhan, Dia akan menjawab segala hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Saudara mungkin berkata dan mungkin melihat ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Ya, firman Tuhan mengatakan menjelang kedatangan Tuhan, dunia ini akan semakin jahat, ada banyak bencana, ada banyak hal. Tapi saudara, seharusnya ini menjadi sesuatu yang mengembirakan kepada kita. Karena bukankah hal ini yang kita tunggu-tunggu, kedatangan Tuhan Yesus? Saudara, itu sebabnya kalau kita mengenal siapa Tuhan kita sembah, di tengah situasi ini, ya memang takut itu hal yang wajar. Takut itu hal yang wajar sebagai kita manusiawi. Tapi seharusnya kita lebih takut kepada Tuhan yang kita sembah. Dan untuk mengalahkan rasa takut kita kepada hal-hal yang ada di dunia ini, permasalahan ini, virus corona, masalah ekonomi ini, masalah apapun, kita harus datang kepada Tuhan. Dan kita harus takut kepada Tuhan. Dan kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan waktu kita berseru, kita bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana dengan usahaku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana
dengan anak-anakku, bagaimana dengan kehidupanku, bagaimana dengan makananku besok. Ask God. Tanya kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara tanya saya pun tidak tahu. Karena untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, untuk pelayan ini, saya harus tanya sama Tuhan. Karena kalau kita bergantung pada hikmat manusia, firman Tuhan mengatakan, Tuhan, kita akan kecewa, bukan hanya kecewa, bahkan Tuhan murka kepada kita. Itu sebab segala sesuatu tanya. Saudara, saya kasih dalam nama Yesus. Biarlah ke-5.5 hal ini menguatkan saudara. Dan kembali lagi bagaimana kita bertumbuh mengenal akan Tuhan. Saya dorong saudara, renungkan firman Tuhan. Karena kita melihat dari tadi ayat itu tadi selalu diulangi, selalu disebut mengenai firman Tuhan. Dan saudara saya kasih dalam Yesus, saya mau ingatkan kembali khotbah saya pada saat Jumat kemarin. Yang Yesus tinggalkan, sesuatu yang Tuhan Yesus tinggalkan sebelum dia naik ke surga. Sekali lagi saya mengatakan, segala sesuatu yang ditinggalkan Yesus, apalagi itu dia mau naik ke surga, berarti itu sesuatu yang penting. Sama seperti saudara, kalau saudara mau pergian dengan waktu yang lama atau mungkin saudara tidak kembali, saudara memberikan sesuatu kenangan yang berharga kepada orang saudara tinggalkan. Dan Yesus meninggalkan sesuatu yang berharga bagi kita sebelum datang kembali kedua kalinya, yaitu firman-Nya. Yesus berkata dan berdoa, ini doa Yesus pada kita. Ya Allah, biarlah mereka dikuduskan oleh kebenaran firman. Artinya kita butuh firman Tuhan. Bukan hanya kita dikuduskan, kita mengenal siapa Allah kita. Saudara sekasih dalam nama Yesus, saya undang mari kita bangkit berdiri saudara. Saya undang pemain musik. Haleluya, Jesus. Saudara sekasih dalam nama Yesus. Di tengah-tengah wabah ini, tengah-tengah pandemi ini, banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang kita bingungkan. Kita nggak tahu bagaimana dengan usaha kita ke depannya, kita tidak tahu bagaimana dengan bahkan pelayanan gereja ini kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Kita harus tanya sama Tuhan, biar Tuhan yang memimpin kita. Dan firman Tuhan berkata dari awal tadi, takut kepada orang mendatangkan cerah. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Yang kita butuhkan adalah kita percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi. Haleluya. Saudara sekasih dalam nama Yesus, saya mau ngajak saudara menyanyikan satu lagu dan ini yang selalu memberkati saya. Biarlah hidup kita menggenapi firman Tuhan. Karena saat hidup kita menggenapi firman Tuhan, kita sudah memiliki segalanya. Karena itu doa Yesus. Itu doa Yesus. Supaya kita dimurnikan, dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menjadi bukti kebenaran-Mu. Haleluya. Hidupku mengenapi firman-Mu. Amin. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Kami akan melihat bagaimana Tuhan membawa kami dari kemenangan demi kemenangan. Di tengah badai Tuhan, Engkau yang akan menghardi badai.
badai. Engkau yang akan menenangkan badai. Dan kami akan berusaha tenang dalam hadirat-Mu, supaya kami mengenali kehadirat-Mu. Haleluya, hidupku. Situasi ini tenanglah, karena Dia Allah yang setia, yang akan menolong kita. Dan saya mau ingatkan saudara, bukankah Yesus Dia mengundang kita untuk masuk dalam kerajaan-Nya? Bukankah Yesus yang menyuruh kita untuk melayani-Nya, mengikuti Dia? Dan ketika Yesus berkata, tenanglah, ini aku, karena Dia Allah yang setia, Dia bertanggung jawab dalam hidup. Dia akan bertanggung jawab dalam hidup. Walaupun dia sedang tertakutkan pada malam ini, pada pagi ini, Tuhan katakan, tenanglah, ini aku. Saya percaya saudara, pagi ini Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita yang melihat khotbah ini. Tuhan sedang berbicara dengan jelas, ini aku, tenanglah. Dan Tuhan mau kita mengenal siapa Dia. Haleluya, Jesus. Haleluya. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan di pagi hari ini, aku berdoa bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap orang yang melihat video ini. Aku berdoa Tuhan, Tuhan Kau menjamah hidupnya, Kau berbicara dalam hidupnya. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudara kasih dalam nama Yesus, Kau bisa taruh tangan kananmu di dalam. Saya mau berdoa kepada saudara, biarlah Roh Kudus menjamah engkau pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus menjamah engkau saat ini, memberikan kekuatan yang baru, menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang engkau tidak tahu, yang engkau sedang bingungkan, engkau tidak mengerti. Tapi Tuhan akan menjawabnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, engkau menyembuhkan orang pada saat ini. Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau menguatkan yang lemah. Percaya Tuhan, kuasa tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Amin, amin. Baiklah, kita persiapkan persembahan kita yang di rumah. Bapak Ibu Saudara ya sudah mempersiapkan tempat persembahannya. Dan seperti biasa kita mau memberikan korban persembahan kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Mari kita semua berdoa, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, jikalau kesempatan ini kami masih bisa Tuhan Yesus mendengar berita firman kebenaran. Dan kami juga bersyukur Tuhan, jikalau hari ini kami masih bisa memberi persembahan Tuhan, sekalipun dalam keadaan sulit menurut kami Tuhan. Tapi kami percaya ini adalah bagian dari bukti kami mau mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, berkati persembahan yang sudah diberikan jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya menjadi bagian dalam pelayanan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, ada satu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari dengan sukacita katakan dengan iman, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita bertepuk tangan semuanya yang ada di rumah. Yes, amin. Kita bertepuk tangan, amin. Sambil memberikan persembahan yang sudah diberi, boleh bertepuk tangan dan boleh bangkit berdiri bersama. Langkah
lagi keadaan sesulit apapun, mari tetap bersyukur jikalau hari ini kita masih bisa memberi seberapapun yang bisa kita beri dengan sukacita. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan dalam tiap langkah kehidupan kita. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang sudah memberi persembahan, dan tetap kita berdoa supaya Tuhan terus menyertai pelayanan ini, dan silakan menyerahkan persembahan sesuai dengan instruksi gembala atau menyerahkan kepada memberitahukan kepada bendahara atau sekretaris yaitu Eva Sihaan, dan boleh menyerahkan langsung ke gereja. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan kepada hambanya. Kita akan tutup ibadah pada hari ini. Haleluya, haleluya. Saudara, saya percaya saudara pagi ini diberkati Tuhan. Amin. Dan saya percaya dan kami berdoa saudara terus diberkati Tuhan. Apalagi saudara kalau merenungkan firman Tuhan setia, maka janji Tuhan akan digenapi. Saudara, dalam kesempatan ini saya mau mengundang juga saudara bagi setiap orang yang melihat video ini, live streaming ini. Saya mengajak saudara untuk mengikuti kelas-kelas Bible Study yang diadakan dari gereja. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan seperti yang tadi kita sudah pelajari, Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu yang belum kita mengerti akan di tengah-tengah situasi ini. Saudara, sekali lagi saya memperingatkan firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Itu sebabnya itu sesuatu yang harus kita pegang. Maka saya mengundang dengan kasih Tuhan, saya mengundang teman-teman, saudara, Bapak, Ibu bisa mengikuti dengan menggunakan aplikasi Zoom, karena saya percaya Tuhan menyediakan teknologi ini untuk kita pakai pada saat ini. Saudara, sekali lagi ikuti kelas-kelas Bible Study, karena saya percaya ini akan menguatkan saudara, dan ini sudah memberkati banyak orang. Dan saya percaya ini akan memberkati saudara, Bapak, Ibu yang akan mengikuti. Oke saudara, saya undang bagi berdiri. Kita akan menutup ibadah ini. Dan kembali lagi saya informasikan mengenai ibadah kita. Kita masih menunggu dari instruksi dari pemerintah. Apakah kita akan kembali lagi beribadah ke gereja? Kita belum tahu, tapi kita doakan. Puji Tuhan, Medan sepertinya tidak akan diterapkan PSBB karena tingkat pasien yang sudah positif itu tidak meningkat, masih stabil, masih artinya tidak ada peningkatan drastis. Tapi kita berdoa supaya Tuhan tetap menjaga kota kita. Saudara sekalian dalam nama Yesus, tetaplah berdoa, tetap jaga kesehatan, karena kita sebagai anak Tuhan, Tuhan juga memerintahkan kita untuk tunduk pada pemerintah kita. Alright, kita akan menutup ibadah kita. Sekali lagi saudara, kita angkat pujian, kiranya Tuhan memberkati kau. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan perluas daerahmu. Syukur kembali Tuhan kalau dalam ibadah pagi ini Tuhan kami dapat menyelesaikannya, menjalankannya dengan baik di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, bagi pemerintah kami, bagi presiden kami, biarlah kami memberikan mereka hikmat Tuhan untuk menjalankan segala sesuatu dengan baik. Kami berdoa ku sebuah tenaga medis yang berjibaku, berusaha keras, sebagaimana mereka baris yang terdepan Tuhan,
biarlah Engkau memberi mereka hikmat, pertolongan, kesehatan, dan kekuatan yang melampaui akal pikiran kami Tuhan. Berikan sukacita. Dan Tuhan, kami mau juga berdiri di barisan paling depan untuk berdoa bagi mereka, supaya Engkau memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidup mereka, di pemerintah kami, kepolisian, tentara, dan semua yang terlibat Tuhan. Kami minta Tuhan, turunlah berkat-Mu atas mereka, kekuatan dan sukacita dari Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap orang percaya dan seluruh warga negara bangsa kami Tuhan, biarlah kami dalam kondisi sehat, tetap tenang, dan biarlah berikan Tuhan kekuatan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu berkata Tuhan, hati yang senang adalah obat Tuhan. Biarlah sukacita dari Tuhan menjadi obat yang manjur, obat yang menguatkan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat setiap gereja-gereja yang tidak bisa beribadah karena dengan situasi ini, biarlah dalam roda perjalanan pelayanan Tuhan tetap berlangsung dengan baik, setiap jamaah dapat dilayani dengan baik, dan pertumbuhan rohani semakin bertumbuh bahkan di tengah-tengah situasi ini Tuhan. Mau berdoa Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini Engkau yang memeteraikan, itu akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah Tuhan. Dan bahkan ketika video ini akan diputar kembali, itu akan tetap memberkati. Hadir-Mu ada di sana, dan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah apa yang sedang kau kerjakan, diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu, dan apa saja yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupmu. Biarlah tangan Tuhan menyertai engkau, memimpin engkau, perlindungan Tuhan menjagai engkau, dan kasih karunia menyertai engkau mulai hari ini kedatangan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi saya mengajak saudara ikuti kelas Bible Study. Silakan hubungi gereja dan lihat pengumuman dari sosial media gereja, baik Instagram dan Facebook page, dan juga dari Facebook saya. Karena saya percaya ini akan memberkati saudara. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.